Halo sahabat muda berkarya, tua penuh cerita, kembali lagi di Ogun, obrolan gunung. Oke, bersama gue Bang Pai dan rekan gue Bang Icon. Oke, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Biar apa? Biar video yang gua upload bakalan terus ada di kalian. Benar. Kita lagi ada di mana kan? Kali ini kita lagi ada di Kalimati, Kaki Gunung Salak. Kaki Gunung Salak. Kita pindah suasana biar ada suasana yang baru. Betul. Area terbuka ya? Ya, area terbuka ini merupakan Kalimati. Betul, ada buat mandinya tuh air. Jadi buat kalian yang penasaran, silakan boleh datang ke sini. Boleh juga berkomentar biar kita bisa gabung. Iyalah. Oke. Nih, Gimana? nggak ada habis-habisnya nih kita ngomongin gunung lagi. Soal lagi. gunung mah nggak ada habisnya. Nggak ada bosannya ya? Kagak dah. Pokoknya bagi mereka yang suka-suka petualang, ini surga buat mereka. Surga ya? Rumah asli. Ya Sama kan? kayak kita nih, kita Betul. karena lagi masa pandemi, akhirnya kita ngayapnya kemari nih. Lah iya. Merupakan hiburan tersendiri buat kita ya. Perlu kan? ya, di tengah kesibukan ibu kota. Nah. Kita perlu ada acara begini. Di samping refreshing, udara segar. Suara alami. Betul, makin cinta alam kita, makin ingin melestarikan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Nah, gini Bang Icon, denger-denger nih, ente kan udah banyak malang melintang nih. Alhamdulillah. Gunung yang di luar Pulau Jawa udah. Dari sekian banyak gunung, pernah nggak sih? 56 lah. Nah ya, dari 56 gunung pernah nggak sih ente tersesat? Ya kalau tersesat sih gimana ya? Pernah. Iya kan, Ya. mungkin sahabat juga pernah ngerasain gitu ya ketika naik gunung, wah jalurnya hilang nih atau apa. Nah Ya namanya di gunung ya, istilahnya tahun ini kita begini, tahun depan kembali lagi, udah lain lagi jalurnya. Lain lagi ya? Kecuali beberapa gunung yang udah dipasang treknya, nah itu kelihatan. Tapi buat gunung-gunung liar di musim hujan itu jalur ketutup lagi sama tutup pohon-pohonan. lagi yang pohonan ya? Harus nyari lagi. Ada sih cerita bagus yang Ada tentang nyasar. lagi di mana nih? Tapi nyampe nggak? Nyampe. Nah, ya. harus itu gunung mana? Emang gunungnya sih nggak tinggi-tinggi banget. Iya. Di Garut tahu kan? Garut tahu. Di samping Cikuray. Samping apalagi? Cikuray, Guntur. Guntur, ada tuh lagi Papandayan. Papandayan. Itu Papandayan. Babe kebetulan pernah ke Papandayan, berangkat jam 7 dah dari Jam Jakarta. 7 pagi malam. Sore. Oh. Nah, Kampung Rambutan. Malam Kampung Rambutan. Ya, bawa alumni anak Berapa sekolahan. orang nih? Berapa orang? Kalau nggak salah 6 orang deh ada. 6 orang. 6 orang. Iya. Karena Babe udah pernah 2 kali, terus itu yang ketiga Oh, yang ketiga berarti. dengan PD-nya jalan. Yang ketiga malah nyasar ya. Betul. Kan nyampe sana jam 11-an malam tuh. Rembuk lu sama anak-anak. Kita naik aja langsung yuk. Ayolah, katakan Babe udah tahu. Iya Oh, beres. berarti naiknya jalur malam Nah, trekkingnya. kita headlamp udah siap, pewan lampu. Iya, benar. Ayo berangkat. Ternyata setelah melewati kawah, itu kan ada janur lagi tuh, mulai masuk hutan. Iya. Jadi kalau Papandayan itu dari parkiran tuh udah deket ke kawah. Dan itu belum puncaknya gitu. Belum ya? Belum. Nah, jalan lagi. Ternyata nanti ada masuk ke hutan kecil gitu. Babe malah turun. Nah, turun ada tulisan batu-batu anak-anak yang bikin Iya. ke bawah situ. Jadi mungkin karena capek agak lupa ya. Nah, Udah gitu kondisi malam ya. malam. Sinar kurang, pencerahan. Bagusnya ada sinar bulan. Sinar bulan kok lagi terang-terangnya. Dari terang bulan. Iya. Dengan PD-nya jalan, akhirnya jalannya buntu. Tapi Babe nggak kekurangan akal. Malum di kuliah udah dicekokin cara navigasi alami. Navigasi alami itu ya. Iya. Akhirnya memberabas hutan-hutan yang berduri gitu. Iya. Patokan Babe di ujung sana karena lagi terang bulan kan kelihatan gunung tuh agak ada celahnya. Iya, benar. Nah, itu jalan tembus itu. Jalan tembus yang biasa kita naik kalau kalau naik biasa. Naik biasa, Ya. iya. Ya pokoknya murid nggak ada yang tahu dah kita nyasar. Ya. Oh, nggak dikasih tahu gitu Kagak. pasukan. Babe gengsi juga kan kali pimpinan nyasar. Iya, benar. Ayo. Biar mereka nggak panik juga ya. Beko lewat sini. Iyalah, kamu kan baru naik, kata saya harus dilatih navigasi. Padahal nyasar lah. Nah, tuh buat sahabat, kalau kalian misalkan tersesat, kalian Perlu ada merasa yang dewasa. leader,
Gitu, kalian nggak perlu kasih tahu, tapi kalian yakinin anggota kalian biar nggak panik. Iya. Terus kelanjutannya gimana, Be? Jalan terus, emang jalan jadi lambat ya karena kita hutan-hutan belukar banget Muter banget. gitu jadi Iya, jalur sampai ya. baret-baret lah. Nah, yang Lagi tinggi alang-alangnya. tinggi, bukan alang-alang aja, banyak lagi pohon-pohon kayu keras, tapi nggak tinggi-tinggi banget pohonnya. Nah, dari kejauhan tuh kelihatan di samar-samar rembulan kan, Iya, kelihatan tuh jalur pendakian, tapi jauh banget di atas. Kata Babe mah, ayo kita naik aja, ya kan? Ini latihan kalian di sini, nggak boleh gampang-gampang, padahal nyasar lah. Ya, terus nanjak, anturan sampai ke bukit itu tuh sejam setengah, 4 jam lah, 4 jam. 4 jam. Pondok Jalan terus. Selada ya? Sebelum Pondok Selada. Oh, masih di Iya, bawah. sebelum Pondok Selada kan ada pendakian terus belok Iya, kiri iya. tuh, baru Pondok Selada kan. Oh, Baru ke atas lagi nanti Padang Edelweiss itu, ya iya, kan. iya. Naik terus sudah bersusah payah, dari kejauhan ada lampu-lampu gitu, orang yang di jalur yang benar. Iya. Iya. Ah. Murid pada nanya, "Be, kok itu pada lewat situ?" Ya tenang kan, kalian lagi navigasi gitu sih. Harus mampu menembus sampai ke jalur itu, gitu kan. Akhirnya alhamdulillah setelah 4 jam ketemu lah Ketemu jalur ya? jalur nanjak. Supaya murid nggak ketahuan kita bohongnya, udah kita nggak kaget nih jalurnya nih gitu. Sebenarnya Nah, jalur ini. setelah naik sana ketemu, dalam hati mah alhamdulillah gua kagak nyasar, bawa anak banyak-banyak lah. Iya. Iya. Jadi akhirnya naik juga dengan perasaan lega, walaupun terlambatnya lah. Bisa pagi sampai sononya udah menjelang subuh lah. Menjelang subuh. Tapi Sampai anak ke puncaknya. Babe lihat masih semangat ya kan, masih semangat karena dia orang baru kan. Baru, wah Be kita berhasil navigasi. Iya dong, siapa dulu. Iya, ini ada baiknya. Jadi pertama kalau kalian naik gunung, cari yang sudah berpengalaman dan tahu navigasi darat. Kalaupun nyasar, andalannya pimpinannya, jangan sampai nyerah gitu. Jadi nggak usah nyerah, cari jalan. Nah murid anak buah yang kalian ikuti akan percaya. Akalah sambil berjalan ya di balik itu ya. Nah sambil jalan tapi nggak panik ya, karena kalau panik ya Susah berpikir ya biasanya. nggak bisa berpikir sehat kalau lagi panik, pakai banyakan aduh ya kan. Aduh nyasar. Perasaan Iya. nyerah aduh itu tuh ya. Lagian patokan gunung kan kalau nanjak aja udah nyampe dah ke atas ya kan. Kecuali turun terus jurang itu ya kan. Nah biasanya kan kalau kita naik gunung biasa tuh lewat punggung gunung ya kan, kiri jurang kanan jurang, itu the right track, biasanya itu jalur yang benar. Jalur yang benar. Tapi kalau anda udah masuk ke lembah gitu, nah waspadalah itu nyasar itu. Iya, punggung gunung. Jadi kalau cirinya tuh naik pegunungan tuh di punggungnya. Di punggungnya gitu. Biasanya ya, orang bikin treknya di situ. Karena tidak terlalu curam nanjaknya, tidak terlalu curam juga turunnya. Kalau anda sudah di kiri bukit, di kanan bukit, nah itu nyasar itu. Nyasar ya kan? tuh. Biasanya itu jalur air juga, ya kan? Sungai-sungai alam tuh lewatnya di lewat situ. Tinggal gimana kitanya aja. Nah berpikir. iya, sampai Pondok Selada kita nggak sempet masang tenda dulu, pada kegoleran dulu, kecapean. Oh, kecapean ya, karena terlalu lama nempuhnya ya. Sejam setengah jadi 4 jam loh, Sir. Tapi kalau kita udah kesasar gitu, nah, udah maksudnya udah kepalang tanggung lah. Itu apa nggak takut gitu ntar kita masuk ke jalur hewan atau apa gitu? Ya Bismillah aja, Bismillah. Tapi kita tidak terlalu masuk ke antara lembah, kita di lerengnya aja. Ya kan, kalau punggung udah nggak nyasar, kita lewat lereng nih masih aman juga, karena jarang sarang-sarang hewan tuh lewat lereng. Dia harus di bawah dulu, kemudian ada kayak cekungan gitu, biasanya mereka di situ. Tempat bersarangnya tuh. Kayak babi hutan ya kan. Iya. Kemudian lubang-lubang itu kayak ular piton yang udah gede tuh. Nah, ini biasanya kan kita kalau salah jalur kan takutnya ketemu hal-hal yang kayak gitu tuh. Iya, kita jangan sampai ke bawah banget. Ya, kayak gini nih kiri kanannya. Nah, itu jalur hewan-hewan biasanya. Jalur hewan-hewan. Apalagi kan? ada airnya. Apalagi yang banyak air. Betul. Nah, iya tuh. Karena hewan juga, terutama babi hutan tuh suka ausan juga, dia minum. Tapi kalau kita nggak mengganggu tuh hewan juga nggak ganggu. Tetap enggak gitu Enggak. ya. Yang pasti kita tetap waspada aja gitu Betul. ya, Bang ya. Di Rinjani juga gitu, hewan lewat aja lari. Lewat gitu. aja lalu lalang gitu ya. Jadi nggak mengganggu kita. Tapi kalau kita kejar-kejar, gubris, dia nekat ngelawan. Nekat Gitu. lawannya. Termasuk ular piton juga jarang ketemu. Kita paling ketemu
lintah kecil, pacet. Pacet. Nah, ya itu hal yang paling sering tuh. Di musim hujan biasanya kalau kita Iya, iya. sepatunya kurang rapat itu pacet biasanya. Gunung-gunung yang lembab lagi Ya, biasanya. yang lembab itu pacet langganannya. Kalau lintah nggak ada. Yang banyak Lintah jalur biasa di airnya. daerah berlumpur. Berlumpur ya, bener. Itu Ya sih lintah. kita banyak keserangnya ke pacet ya. Pacet mah nggak apa-apa, jangan takut sama pacet ya. Kalau biasanya maaf nih pendaki perempuan, kalau udah ada pacet paniknya luar biasa, orang lompat-lompatannya kan bahaya di jurang. Nah, itu bisa bahaya tuh. Ya, ada caranya. Mungkin kalau nggak berani nyabut, diseset pakai pisau aja, jangan dibacok gini, diseset gini kan lepas tuh dia. Emang keluar darahnya karena pacet itu punya zat pengencer darah. Punya pengencer darah ya. Jadi kalau dia habis minum, dia kenyang, dia lepas juga darah mesti keluar. Kita lepas paksa juga sama, darah keluar, biarin aja. Nanti antibodi kita kan darah putihnya menutup langsung. sendiri. Iya. Oh, Jangan buat, panik. Buat sahabat semua kalian, terutama wanita nih, sekali lagi kita ingetin deh, kita sama-sama ngingetin. Jadi kalau kalian keserang pacet atau ada pacet itu kita seset aja pakai pisau atau benda yang tajam, kita seset ke arahnya. Nah, ketika dia lepas ada darah, jangan takut. Atau air tembakau. Nah, air tembakau bisa. Jadi rokok kita kasih air, kasih ditetesin di pacetnya, lepas itu. Nah, itu bisa juga air tembakau. dari air tembakau. Banyak cara sebenarnya, yang penting kita ketika jangan ada panik. sesuatu jangan panik. Kita harus bisa berpikir jernih. Kadang kita celakanya karena panik. Karena panik itu ya, Bang. Lompat-lompat. Ya, sementara kan space jalanan tuh kan cuman kecil ya. Kalau kita lompat ya jatuh lah. Nah, itu pas nyampe tetap selamat itu, nggak nemuin apa-apa itu pas di jalur yang salah. Yang Papandayan? Iya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Yang penting kita tenang, banyak akalnya, tidak panik, ya kan? Mungkin kalau kita panik udah mikir aneh-aneh aja. Aneh-aneh, nyasar segala macam lah, ntar nggak bisa pulang lah. Tenang aja kata BBM mah. Yang penting tuh tujuan kita tuh puncak itu, gitu. Selalu nyemangatin ya. Itu yang pendakian yang ketiga tuh waktu itu Papandayan. Iya, yang ketiga malah nyasar ya. Iya, karena udah saking yakinnya. Nah, karena malam juga ngobrol sama bocah, ngobrol sambil jalan, nggak tahu-taunya belok kanan. Habis apa asup belerang gitu kan, belok kanan, bukannya lurus aja masuk sedikit hutan kecil. Itu udah treknya malah keasikan ngobrol, tapi karena enjoy, karena nggak panik, nggak kehabisan akal, nyampe juga alhamdulillah. Nah, sampai di puncaknya itu ternyata bekas kebakaran. Jadi, kebakaran. Puncak sejatinya itu kebakaran. Itu kebakaran lagi tahun berapa itu sekitar, Mas? Pas kemarau lah, pokoknya belum lama, 2017-an. Belum lama emang ya. Jadi kita cuma sampai Padang Edelweisnya doang. Nah, dari Padang Edelweis juga hati-hati karena kalau udah jam 3 sore itu kabut udah turun. Kita nggak bakalan ketemu jalan ke Pondok Selada. Nah, kalau nggak terbiasa ya. Jadi kalau kalian mau ke Padang Edelweis di Papandayan sebelum jam 3 udah turun karena treknya ketutup. Kabutnya tebal banget lah. Di mana-mana Padang Edelweis, jadi kita jalur turun ke arah Pondok Seladanya susah buat penglihatan ya. Iya, mendingan nunggu besok kalau mau gitu. Oh, ngecamp berarti ya. Ngecamp nggak apa-apa, di situ ada airnya juga. Ada agak turun dikit sebelum ke pendakian ke puncak itu ada air, jalur air. Orang pendaki kan air perlu ya. Perlu, itu wajib. Selain banget buat minum juga, buat buang air. Nah, itu pengalaman sedikit nyasar di Papandayan. Tapi alhamdulillah nyampe selamat ya Bang ya. Itu udah anggota tim juga pada girang-girang aja, maklum mereka pemula ya, merasa bisa naik gunung, merasa bisa menerobos navigasi darat. Pada seneng, yang nggak ada yang sakit alhamdulillah ya. Kalau pegal mah biasalah. Udah pasti itu Bang, gak usah tanya ya. Karena kan tujuan kita semua naik gunung kan selain kita nyampe ke puncak, nyampe ke rumah juga harus dengan selamat Bang ya. Kalau pegal gimana mengatasinya? Saya udah ajarin sama kamu. Kalau pegal itu yang pernah saya tahu itu kita di tenda itu tiduran harus posisinya terbalik, kaki yang di atas, kepala yang di bawah. Ya. Supaya darah yang di kaki itu menurun, balik lagi normal lagi, kita bisa lebih enakan lagi badannya. Karena selama kita nanjak tuh andalannya kaki, jadi darah tuh ke kaki semua, kepala kekurangan oksigen sama darah, jadi puyeng yang ada. Nah, itu biasanya penyakit ketinggian, mountain sickness di situ adanya. Nah, kita tidur, ransel kita taruh di kaki kita, kepala nggak usah dialas, tidur dah.
sampai nyenyak pokoknya, sampai nyenyak. Itu darah udah turun kembali. Kalau nggak nyenyak nggak bisa, ya. Nggak mesti lama, yang penting nyenyak bang. Nyenyak, kita nggak sadar kita lagi tidur, nah pas bangun tuh udah normal. Termasuk nanti pulang dari pendakian di rumah juga seperti Nah itu. ya di rumah juga harus seperti itu tuh. Biasanya ada yang seminggu nggak bisa jalan lah, kalau belum pernah nih. Belum pernah Ya, ya. terus nggak ada ngasih tahu bahwa tidur harus ke atas gitu. Kalau di rumah di tembok bisa, di tembok atau kita alas dengan bantal guling segala macam, Iya, kita iya, tidur tanpa alas. Jadi Mirip sikap lilin lah kurang tepatnya ya. tempat lilin ya. Ya kayak gitulah. Kayak sikap lilin, tapi kita kalau di rumah bisa pakai tembok. Kalau Ya. misalkan kalian masih di tenda bisa pakai keril kalian ditumpuk, kaki di atas keril, pala nggak usah pakai alas. Jadi itu mengurangi rasa nyeri lah, rasa pegel, biar darah normal lagi, peredaran kalian lancar. Dah kalian bakalan ngerasa lebih enak deh. Boleh dicoba, boleh enggak. Boleh juga ditambah obat gosok. Jadi kalau mau tidur tuh dibalurin, emang anget sih ya, agak panas. Nah, ya kaki di atasnya tidur dah. Jangan banyak ngomong. Mau di tenda, mau di perjalanan, dikurangi berbicara, tuh kurangi. Buat ngatur napas sih Iya, Bang, ya. karena kita bisa kelabakan kalau banyak ngomong, ngos-ngosannya lebih cepat dan air lebih banyak kepake. Nah kalau air ngaruh gak sih Bang? Misalkan kita kalau misalkan kayak kebanyakan minum, perut jadinya Lah iya, jalan kerasa gimana gitu betul. ya. Walaupun ente-ente banyak bawa air, ingat kalau di perjalanan mendaki gunung, air itu paling banyak 1 botol ukuran sedang itu sampai puncak. Kenapa demikian? Karena kalau terlalu banyak minum tuh sama aja. Ini cuma sampai lewat batas tenggorokan ini, aus ini. Setelah dibasahi, udah bagus. Tapi kalau kebanyakan, air tuh ngumpul di perut. Jadi perut tuh ngoclak. Kita Mutlak tambah ya. berat buat Kita malah nanjaknya berat. berat rasanya ya. Ya, paling banyak 2 teguk ya. Kalau perlu air mineral tuh dikasih suplemen vitamin, ya kan? Suplemen ya Bang ya. Jangan lupa juga bawa permen gitu buat ini. Itu akan menambah stamina, semangat. Dan harus ditanamkan prinsip bahwa harus nyampe gitu. Harus Bang ya. Harus Siapin nyampe. ya. Mau capek ya istirahat ya kan? Puncak harus dituju, itu Nah target. terakhir nih Bang, abang kan udah bisa dikatakan senior nih, udah banyak Alhamdulillah. naik gunung sana sini. Apa aja sih pesannya buat kita anak muda nih, terutama buat anak-anak baru yang baru ngenal ke gunung. Kadang kan kita namanya darah muda Bang ya. Iya. Perhitungannya sedikit, cuma ambisi aja, gua harus naik, gua harus nyampe. Nah itu bekal apa aja sih Bang tuh biasanya yang harus kita siapin? Pertama, jangan kapok ya. Anda kalau baru sekali naik terus kapok, udah nggak bakalan. Ya, biasanya kecanduan tuh itu mulai muncul setelah 3-4 kali naik. Ya, baru sadar bahwa namanya naik gunung ya capek. Nanti besok-besok hilang lagi, pengen lagi. Itu kecanduan yang pertama. Kecanduan ya kan? yang pertama. Nah, yang kedua, anggaplah gunung itu refreshing Nah. dan sahabat kita. Jangan sampai takut, ya kan? Memang gunungnya alam bebas, namun kalau kita bersahabat pasti aman-aman aja. Ya, Babe udah 56 kali nih dan insya Allah akan terus kalau selama masih kuat mah, ya kan? Dan terus kita nanjak 6 bulan sekali dah. Yang mau gabung ikut, Babe. Ya. Oke, itu mungkin buat kalian bisa nambahin mental kalian. Nanti bakalan kita sambung lagi Bi ya, terutama Asik. buat yang lain-lain. Oke. Banyak cerita lagi yang lain Dari dah. kita sekian, see you.